Oke, hari ini kita sudah kegiatan seharian full ya. Jadi kita nikmatin acara TV sambil siapkan cemilan-cemilan. Kalau pengen makan sambil nonton kita ini acara kuliner. Bukan ya. Ya kembali lagi di Bincang Otomotif, Fuel Your Automotive Passion. Bersama saya Junaha. Kita ditemani selalu seperti biasa ini sama rekan saya, partner saya ini paling ganteng ini, yaitu Ko Steven Kosasi. Tepuk tangan Ko Steven Kosasi. Nah, lo lihat pemirsa, bajunya aja AG, auto ganteng kan? How are you today, bro? Fine. Sehat ya? Sehat-sehat, bro. Mantap ya? Mantap. Oke, Ko Steven. Yes. Kita hari ini di Bincang Otomotif kedatangan tamu siapa nih? Nah, kita kedatangan dua narasumber kita. Bukan top model Surabaya, tapi top hit Surabaya. Widih. Untuk yang mobilnya mau kenceng ini, bro. Iya? Iya. Spesialis ini ya, kayak top YouTube gitu ya? Bisa joki juga, bisa bikin mobil kenceng juga deh. Oke, silakan memperkenalkan diri dari sebelah kanan saya nih, siapa nih? Ya, orang-orang biasanya tahu saya itu Black Cat 2KD, tapi sebenarnya nama saya itu Matthew Bryan. Matthew Bryan. Benar, Matthew in the sky. Lanjut sebelahnya nih, siapa nih? Nama saya Limanto Setiawan, tapi biasa dikenal itu Lung Lung. Lung Raja Lung. Joget. Raja Nyawer. Ini namanya joget. Oke, jadi mereka berdua ini selaku apa nih? Owner Dari SAS SAS ya. Garage. SAS Garage. Oke, kita ngobrol-ngobrol mengenai mereka berdua dan usahanya ya berarti Ya, ya. ya. SAS Garage. SAS Garage. Kenapa dinamakan SAS Garage? Oh, enggak gini. Berapa lama nih SAS Garage berdiri nih? SAS Baru Garage. 1 tahun ya? Satu tahun, baru Satu tahun. Oh, masih baru banget ya? 1 tahun, 1 tahun. Wah. Cool. Baru, tapi karena mereka tuh dari hobi, bro. Kerja dari hobi, benar-benar suka. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk bikin bengkel itu ya. Betul. Yang tadi kita sempat ngomong ini, menariknya itu kenapa SAS gitu loh. Nah, kenapa namanya? Ya, aku tuh kan suka collab sama orang Jakarta buat video. Oke. Konten betul di YouTube-nya mereka, terus seringlah ngobrol kalau itu customermu kalau lewat tuh ngebut. Aku nggak sengaja ngomong kan, SAS gitu kan. Nah, dari video itu jadi lucu, digorenglah sama temanku yang punya konten kreator ini. Oh, bukan brong ya? Bukan. Wrong gitu. Bukan. Ini SAS gitu. Mobilnya Iya. kan nempel tembok itu ada kedengerannya SAS. Oh, gitu ya, kayak Tamiya gitu. betul. Ya. Diartikan jadi SAS gitu. Dari situlah. Dari sana akhirnya kalau orang-orang ini kok lumayan sering pakai kata-kata SAS. Kalau zaman dulu itu kan kalau kita lagi viral kan coba kasih kata-kata. Oh iya, Nah, gitu ya, ya. terus orang-orang bilang kita kasih SAS. Nah, terus akhirnya aku mulai agak-agak, wih ini kok mulai banyak yang tahu. Akhirnya bengkel ini tuh kan maunya namanya, aku saran Capital Garage. Jadinya salah satu owner dari kita ini bilang, udah ngapain pusing-pusing, pakai SAS Garage saja. Biar gampang di. Betul. Oh, itulah kenapa pakai nama SAS. Jadi kalau mau kenceng datangnya ke SAS. Tuh, Yes. kita ngobrol-ngobrol ini serasa seumuran dulu. Memang seumuran bro. Tapi jangan cek kakak, bro. Berarti SAS ini adalah garage, yaitu tempat modifikasi mobil. Betul. Tempat modifikasi mobil. Nah, yang membedakan SAS Garage dengan tempat modifikasi mobil yang lainnya itu apa? Apa ya? Sebenarnya sih Ya, mungkin kalau misalnya dari segi mobil otomotif ya semua sama aja lah. Oke. Cuma kita ada beda sendiri tuh mungkin yang awalnya kita itu cuma main pernak-pernik barang-barang kita datengin dari Thailand. Modifikasi Dari Thailand. Secara look berarti ya? Ya secara look, mesin, engine juga. Oke. Jadi kita belajarnya dari Thailand, kita terapin di bengkel kita. Kita. Oh. Terus tadi kita ngobrol apa lagi yang membedakan itu? biasanya sih rata-rata karena awalnya sebenarnya kita itu membuat bengkel ini tuh kan basicnya kita sebagai konsumen sebenarnya. Betul. Dari kita sudah main mobil dari 2017 kayaknya ya. Mungkin kalau aku udah lama Ya. mainnya. Jadi sering balik-balik Thailand juga ya? Enggak, kita masih dulu dia masih main mobil Pajero. Aku masih main mobil Honda Jazz. Oke. Terus kita belajar udah lumayan banyak hal. Lama-lama waktu kita membuat bengkel ini, kadang itu kita ada perasaan kayak kita kalau sebagai konsumen tuh uang habis banyak ini kan nggak enak. Yang didapatkan juga itu kan maksudnya kayak sedikit-sedikit lah, kurang maksimal. Ya. Akhirnya
dari bengkel sini kita mikir kita ingin mengedukasi konsumen-konsumen kita ini yang dimana sebenarnya customer dari kita itu banyak yang anak-anak muda. Jadi kita buat itu seperti kamu kalau mau upgrade itu segini dulu aja supaya nanti ke depannya kalau kamu mau nambah lagi itu nggak terlalu banyak. Itu yang dinamakan stage berarti ya. Betul, Stage. betul. Dan kebetulan SAS Gears ini spesialis di diesel ya. Diesel. Lebih baik main ke diesel, cumi darat. Berarti awal mula dari temen tongkrongan nih. Betul. Ya, temen nongkrong. Ini konten. Jadi nongkrong bareng juga sama-sama suka modif nih. Ya. Kira bikin lah. Iya. Betul SAS kan Gears ini. sebelum buka bengkel aku udah bongkar mesin mobilku sendiri. Oh iya, ya itu tadi Fortuner tadi. Atau Pajero, mobil Jazz semua bongkar iya? jebol beli mesin, ceper. CPR. Kan Sekolahnya mahal itu. Dulu dia sudah punya bengkel dulu. Oh, sebelum udah ada punya sendiri. bengkel. Akhirnya Di Surabaya juga Surabaya juga. atau di luar kota? Oh, di Surabaya. Dulu waktu itu buka bengkel masih zaman kuliah, masih di rumah. Oh, di mana? Di rumah. Oh, di rumah. Jadi pulang kuliah itu buka bengkel 24 jam sampai malam sampai subuh. Garap sendiri atau ada Garap sendiri. ada tim sendiri juga? Ya 3-4 bulan itu garap sendiri. Garap sendiri. Habis itu nggak kuat, terlalu rame. Akhirnya hire tukang, pakai mekanik. Oh, gitu. Ngajari dari nol. Ya puji Tuhannya sampai sekarang mekaniknya nggak nakal. Wih, keren. Dari Berarti passion. memanage ilmu, memanage tim itu juga penting tuh. Ya, Betul. pada intinya ya hobi, jadi duit lah. Passion ya, terutama Passion. harus punya passion dulu di situ ya. Kalau nggak suka ya nggak bakal bisa. Gitu. Nah, ada yang mau tanyakan gue, coba. Ya yang sering turun ke balapan juga nggak nih? Kita turun balapan juga sering. Apa? Main drag kah? Main drag. Betul. Oh, rata-rata pasti drag ya? Ya, Satu tarikan ya? Satu tarikan Pasti ya? betul, 201 atau 402. Cuma kita dari sebelum-sebelumnya ini masih gabung sama teman-teman lain. Oh. Cuma ya besok Collab, Sabtu collab. ya, kalau besok Sabtu ini kita turun di Jogja pakai nama SAS sendiri. Mobil apa itu? Mobil apa? Mobil Innova, Fortuner, Pajero. Iya benar, berarti diesel semua. Jokinya si Matthew. Joki ya joki Matthew? berdua sih. Oh, bisa. Oh lu juga joki juga? kalau lung ini bisa joki juga, tapi dia itu Sempat. nggak yang sampai sedalam itulah. Iya. Biasanya punya dia trauma soalnya. jadi kepala bengkel. Jadi kalau waktu balap itu, Lung ini ada masalah gini, dia kita cek benar gitu. Baru dia turun. Wah, seru banget kok. Gak terasa udah habis segmen. Oke. Otomotif lover, habis ini kita lanjut lagi sama ini pemain-pemain film Boboho ini. Tetap di Bincang Otomotif Fuel, your automotive passion. Makanya itu kita udah mulai. Kembali lagi di Bincang Otomotif bareng saya Juna. Fuel your automotive passion. Jadi nggak berasa udah ngobrol-ngobrol ternyata udah mulai on. Oke, kita lanjut. Ngobrol tadi kita teruskan ya. SAS Gears menurut kalian berdua, tren modifikasi di 2025 ini apa? Yuk, siapa yang mau jawab nih? Matthew kah atau Mr. Lung? Mungkin kalau misalnya tren modifikasi tahun 2025 ini kayak banyak di kontes ya, kayak misalnya kayak yang di kap mesin tuh kalau buka mesin tuh Bentar, ini ngomong diesel kan ya? Diesel. Kita spesialisi Diesel. SAS Gears ya? Iya, Oke, diesel. ngomong diesel, oke. itu kalau biasanya kalau di kita itu tergantung sih, maksudnya customer tuh mau apa enggak. Kalau buka kap mesin tuh kadang itu tinggal mesinnya doang, jadi kabel-kabelnya itu enggak ada. Oh, Aki pindah belakang semua. berarti apa? Istilahnya itu apa kalau gitu tuh? Istilahnya full tuh wire di full wire tag. Full wire wire tag. tag. Wire tag. Iya, betul. Bersih ya di semua, cuma tinggal Berarti benar-benar nggak ada kap mesin. Kap mesin tetap ada, Ah. cuma waktu dibuka itu sisa mesinnya doang. Oh. Kan biasanya kan ada aki iya, atau iya. apa, itu enggak ada semua. tapi itu aman. 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 Jadi Tapi semua khusus kontes ya itu ya? Aman. Aku harian sih, mobilku Oh, bisa? harian. Bisa. Cuma ya lebih kita harus ekstra lah ya. Ya, ekstra. Karena contoh kayak misal di diesel itu kan ada namanya filter solar. Oke. Itu nanti kita sembunyikan. Terus nanti kita request customer ini modul ABS-nya buat pengereman ini mau direlokasi apa enggak? Mau. Jadi kita harus benar-benar ekstra lagi supaya tetap feel-nya harus bisa semirip mungkin kayak originalnya. Dan untuk maintain aman ya besok-besok. Jadi oh ini di sini posisinya nggak terlalu Aman. Nah, Jadi saya mau tanya nih. Berarti ganti rangka? bukan, rangkanya tetap. Oh, rangka kap tetap? Rangka semua itu tetap. Pokoknya di dalam mesin ini biasanya kan ada lubang-lubang itu Ya. ditutup terus dicat. Oh, berarti turun mesin dilepas mesin ya? Atau enggak?
Ya, turun mesin lebih pasti baik ya. lah. Lebih baik ya. Lebih baik turun mesin. Oh gitu. Itu yang lagi tren sekarang ya. Lagi tren. di Lagi Wertak, booming lah lagi untuk booming ya. sekarang. Tapi itu boomingnya di Jawa Timur doang nggak sih kayak di kota nggak sih. besar? Apa Jakarta gitu? juga? Semua Sekarang juga. di seluruh Indonesia sudah mulai banyak yang full Wertak itu. Karena kalau Wertak ya. Wertak. rumor di luaran tuh kalau yang untuk diesel itu emang Jawa Timur paling jago sih, paling ekstrim ya. Ya, Ya kalau di rumor ya, Ya, Jawa bener Timur ya. paling ekstrim memang. Paling ekstrim. Karena yang kita punya mobil ya dibangun Totalitas maksimal. Ya, totalitas. di Thailand pun kalau misalnya kita main-main ke sana banyak ke bengkel-bengkel juga atau memang orang-orang yang suka cuma pengerja harian-harian aja, mobilnya mereka itu kan dibuat biasanya angkot-angkot sayur. Kalau kita buka mesin aja itu bisa-bisa udah kosong, cuma tinggal mesin aja. Iya. Aku lihat tuh di konten siapa ya? Oh, ini tuh, yang motor. Ya. Waktu jalan-jalan ke Thailand, Ya, dia betul. itu ada Hilux nggak salah ya. Ya, Dibuka, hilang benar. betul. Iya. Tinggal mesinnya doang, ya kayak tengah-tengah gitu mesinnya Iya, gitu. betul, Iya. betul. Oh, itu namanya Wertak. Iya. Itu Wertak. Oh, I see. Jadi menurutku tren di Indonesia itu bakal berlanjut terus sampai kalau negeri Thailand ini sudah berhenti, udah nggak ada update-update lagi. Kiblatnya sana berarti betul. ya. Karena memang se-ekstrim itu di sana Betul. ya. Oh, Udah di sana Wertak, sangat-sangat Ceper, Yes, ya. betul. Terus apa lagi? Berarti performa mesin juga di up ya, gitu-gitu. Yes, Oh iya, pasti. iya, Pasti ya? Pasti. Pelek diganti pasti. Pelek pasti ganti. Kaki-kaki diganti. Pasti dia. Potong sasis, iya. Pasti. Oh, lebih pendek. Lebih pendek. Lebih pendek. Karena kalau mereka itu kalau mau angkut-angkut sayur-sayuran yang sangat full muatan gitu, otomatis mobilnya pasti ceper. Kalau misalnya nggak dipotong sasis itu nanti pasti naiknya juga pasti hancur. Terus habis itu kena ambulans tidur nanti ada bunyi dak. Kalau potong sasis kan bunyinya nggak ada. Dikasih stopper, dikasih apa. Gokil. Jadi dari Saskira sih bisa memastikan modifikasi kamu aman dan keren ini. Betul. Karena kita sebenarnya punya standar juga. Kalau kita itu mau mengedukasi customer kita itu kalau modif itu sesuai dengan konsepnya mereka dan kita juga supaya Mereka nyaman? Betul. Dan pasti dijamin ini nggak bakal ada apa-apa lah. Ya namanya pekerjaan manusia pasti semua itu ada errornya. Tapi kita kan berusaha untuk meminimalisirnya kalau kita. Dan kita garansi juga kalau misalnya ada apa-apa. Iya. Nah, kalau ingin tahu karya-karya kalian, dilihat di kontennya Matthew kan atau di mana tuh? Bisa cek di Instagramnya Saskirit Saskirit bisa. atau di YouTube-nya Blackhead 2KD Blackhead bisa, 2KD di juga. 2KD Di YouTube siapa bisa. tadi? Blackhead Di spell 2KD. satu-satu aja. Instagramnya apa dulu nih? Iya. Jadi emang sekarang yang di tren itu seperti Wertak itu ya. Betul. Betul. Patokannya kiblatnya ya tetap Thailand. Thailand. Jadi mostly spare part juga dari import ya masih ya? Yes, Atau di Indonesia betul. juga udah yang bikin di bubut dengan cara teknologi apa Bisa gitu? tapi nggak lengkap di sini. Gitu. Ya kadang sih kita itu cocok-cocokan juga lah kok ya. Kadang kalau misalnya ada customer maunya ini engine bay-nya mau dikonsep warna-warni, tapi kok budgetnya agak mepet dikit. Ya udah, aku nyari warna itu yang lokal ini tuh semirip mungkin. Jadi nanti aku combine lah supaya bisa mengurangi harganya. Wah, Itu masih bersahabat juga ya Iya. tempat kalian ya. Ya jelas pasti itu kok, pasti karena kita kan Ngikutin sesuai pelajar-pelajar. budgetnya customer juga. Siap, Oh iya benar. Ayo buat sponsor-sponsor cat mobil datang sini nanti kita pasang di sini nih. Badannya nih. Kita belum selesai bro, yang spill itu sekalian itu yang Iya. alamat yang IG-nya dulu nih, yang mau di spill sekalian. Apa alamat IG-nya? Alamat IG-nya alamat IG Ya saya. di spelling. Ya. Blackhead 2KD. Black hitam BLACK CAT 2KD. 2KD. Kalau Mr. Longlung, Kalau aku cuma gampang kok garasi Tamiya gitu aja. garasi Tamiya. Viral lo mobilnya bro, Tamiya bener mobil kecil direalisasikan jadi besar. Oh iya, pakai mobil apa mobil? Mobil Innova Innova dirubah seperti Tamiya. 2012 kemarin. Dianggap Tamiya maksudnya atau Innova itu. Saya suka main Tamiya. Aku kalau berbau-bau mobil aku main semua RC Tamiya. Oh, hobi ya, Semua karena hobi, ya. ya. Punya Nah, semua ya. sekarang kurang satu IG bengkel nih tadi. Ah, IG bengkel apa IG-nya? Saskirit. Saskirit. Kepoin di sana nih otomotif. Banyak motor. kalau setiap ada satu kelebihan dari kita itu setiap mobil customer dari kita selalu kita buat konten. Tuh. Jadi mungkin mereka suka, kadang ada yang cuma pasang apa itu kecil, kok tolong kontenin dia. Iya. Sama. Pejuang konten. Betul konten betul. Eranya udah beda. Iya. 2025 sosial media harus full. Benar. Semua harus di branding ya. Betul. Wah, seru banget nih.
Otomotif Lover, nggak terasa waktu udah selesai. Kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap sediakan cemilan Anda langsung nonton sambil cemil kan seru. Kita ngobrol-ngobrol soal SIS Garage ini. Yuk, tetap di Bincang Otomotif. Kembali lagi di Bincang Otomotif Viuli, ya Otomotif Fashion. Oke, Coach Ivan, ada yang mau diobrolkan lagi nih kita nih apa nih? Tadi kita sempat ngomong masalah konten ya. Kalau customer itu barang kecil tapi mereka minta dikontenin ya. Betul. Dan itu aku pernah lihat sih bro, event dari yang slim up, frameless plate. Iya. Itu juga kalian kontenin di situ. Jadi itu mereka memang nyari ke tempat kalian, memang nyari nama dari SIS Garage atau karena mereka memang penasaran atau mostly itu seperti apa? Jujur ya aku ya, jujur. Kita sebenarnya juga nggak tahu. tapi kita selalu memberikan yang terbaik lah. Kalau mungkin beberapa orang-orang tuh punya kesenangan tersendiri kalau mobilku di konten. Nah mungkin mereka juga suka kayak gitu. Tapi kita pun kan sebagai bengkel pun kita juga mikir. Kita juga butuh konten sebenarnya kan. Karena kalau kita nggak ada konten kan ibaratnya tidak eksis ya. Betul. Harus eksis. Karena sekarang zamannya semua konten sih. Jadi hal kecil apapun tapi orang diapresiasi seperti itu mereka seneng ya. Iya, ganti baut aja di kontenin. Soalnya bautnya mahal. Bautnya mahal. Bautnya import. Bautnya titanium jadi mahal. Masuk akal dikontenin dibayar ya. Iya, terbayar ya. Betul. Gitu. Jadi di SIS Garage ini mobil spesialisasi tetap ya di diesel ya? Kita sebenarnya kan memang fokusnya di diesel. Oh, diesel. Tapi Eropa juga bisa. Eropa. Oh, oke, kayak seperti BMW. Bisa. Lainnya sih rata-rata kita BMW sih. Kemarin ada 4 mobil ya BMW semua. Itu buat kita turun bisa kontes remap. kah atau turun lomba? Enggak, kita bisa remap. Oh, remap juga bisa. Remap BMW. Ya lebih ke performance aku ya. Performance kalau BMW. Remap mungkin lebih kayak makanan harian gitu ya. Ya. Kalau kita bensin tuh yang lagi terakhir kita ada project itu Subaru BRZ, Honda Brio, dan BMW. Karena memang itu rata-rata menurut kita banyak anak-anak muda yang juga suka mobil itu. Oke, ya karena memang anak muda mobil anak muda. Sama jazz lah. Kalau dari segi bengkel tingkat kesulitannya apa sih bro yang dihadapin? Ngatur anak-anak. Ngatur anak-anak. Oh, Itu udah pasti. Ngatur tim. Ngatur Mekanik. Iya, mekanik. Itu udah pasti itu. Oke, pusingnya di situ terus. Oh, itu paling Apalagi jam kerja. jam kerja. Kita nggak bisa menentukan kapan. Kira-kira hari ini nggak lembur lah. Tiba-tiba nanti Ada lembur. ada yang tiba-tiba mau datang. ada yang Nah masuk. itu ya udah kita nggak bisa apa-apa. Karena kan kita kan sebenarnya semua butuh cuan. Jadi mau nggak mau ya jam Sampai jam 4 diterima. pagi sampai jam 5 pagi diterima. Jadi kalau lu malam nggak bisa alamat tidur, bengkel di mana? nongkrong ke mereka Iya, aja bisa. bro. alamat bengkel di mana? Alamatnya di Jelidro 2 nomor 35. Di Jalan Jelidro. Jalan Jelidro 2 nomor Nomor 35. Surabaya Barat itu ya. Surabaya Barat. Depannya sekolahan Cambridge. Atau mungkin perumahan apa? Perumahan Geraha Natura. Natura itu lebih familiar di orang. Daerah sana. Sebenarnya lumayan terpencil mas, lumayan. Tapi yang kita masih bersyukur tuh banyak anak-anak yang masih mau ke kita. Betul. Oke. Itu ya kadang-kadang kita mikir pingin cari apa ya posisi yang Strategis. cuma rezekinya kan di sini. Tapi banyak anak-anak yang masih kita semua ya udahlah kita juga turut seneng lah. Ini sekarang yang lagi kalian garap ini mobil apa nih? Fortuner Fendi. Fortuner yang minta Fendi, full ya. spec itu Diapain? datang dari luar Surabaya itu. Oh, orang luar kota. Luar kota. Luar kota. Dia awalnya ketemu sama Lunglung. Aku waktu itu masih kerja di luar kota. Cuma by phone, udah mobil masuk di bengkel sama Lunglung ini. Terus dia itu main ke bengkel, ketemu sama aku. Tak bilang, ini salah setupnya ini. Yaudah aku tak ganti ini. Akhirnya tak bilang, ini ada barang ini lagi langka. Mau nggak? Harganya bagus. Oke kok bungkus. ini kalau mau pol ini pakai ini. Oke kok. Tak bilang bayar gampang nanti. Pokoknya iya dulu. Yang penting pondasinya benar semua. Biar nggak menyesal di kemudian hari. Dimodif apa itu, Lum? Mesinnya. Oh, mesinnya. Jadi dia tuh pertama itu datang ke bengkel tuh cuma jasa pasang. Oh, dia sudah bawa Sudah bawa barang, tapi barang waktu dikeluarin dari mobil tak lihat, waduh. Barangnya ini kayaknya nggak maksimal. Dia minta maksimal, tapi aku bilang, kalau dipasang barang ini mobilmu nggak harus maksimal. Cuma segitu-segitu doang. Oh, dia Ya minta dimodif performa sama tampilan. Iya, tapi
performanya itu minta yang mobilnya itu kenceng banget gitu pokoknya. Oh, oke. Itu satu mobil yang dibawa sama dia itu bisa kenceng banget, tapi nggak bisa awet nanti. Rontok lah ya. Rontok takutnya. Pasti rontok. Makanya kita harus dikuatin komponen-komponen mesinnya juga. Iya benar. Itu tantangan ya. Tantangan karena sebenarnya kan balik lagi ke budget. Benar. Kalau kita hitung budgetnya di awal tuh di kita itu sekitar kurang lebih 60 jutaan. Oke. Itu termasuk barang-barang yang dia bawa sendiri. Ya. Di kita sekarang sudah habis 120-an. Karena aku bilang ini nggak enaknya kalau kalian tuh konsultasi sama orang yang mungkin sekedar cuma suka jualan barang. Betul. Karena pokoknya barangku laku ya udah tak jual-jualin. Iya. Kan nggak tahu cara pasangnya juga. Itu yang Jadi terjadi. performanya juga nggak tahu. Kita terjadi dengan tren sekarang, belinya di online bro. Betul. Jadi yang Yes. pusing itu yang ngerjain. Ngalami. Gimana? Kita Juga pengalaman juga sama ya. banyak sekali bro. Kita beli di sana, konsultasi ke sana, pasangnya kita suruh benerin, dia nggak bisa bro. Iya. Ya kadang kan customer juga bandingin harga toh Ya. sama di online. Cuma ya kan kita mikir, ya kalau kamu beli di sana ya sudah. Kan itu nggak ada garansi. Kalau beli di kita Betul. harga lebih tinggi tapi kita garansi. Kalau misalnya ada apa-apa kita mau tanggung jawab, bukan kita lari. Makanya itu kita selalu menekankan after sales. Iya. After sales, benar. After sales. Kalau Garansi. dia beli di kita ada apa-apa ya kita yang garansi semua. Kalau bukan beli di kita mau beli di luar ya kita pasangin doang ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa, Ya, kita tanggungan diri sendiri benar. bukan kita. Oke. Jadi keren ya, anak muda sekarang tuh bisa berpikir seperti ini, hobi jadi bisnis, dari yang segi tanggung jawab dan komitmen juga mereka pegang bro. Benar. Itu yang paling penting di bisnis zaman sekarang ini sih. Ketemu di mana, Go? Di ini. Kontes? Di tas saya ketemu di acara kontes. Kontes ya? Terus ya memang aku juga tertarik dengan konten-kontennya dari Satgiris, makanya aku lihat wah ini Satgiris kita mesti ngomong di Jawa Post TV. Oke, terus kita ngobrol soal Satgiris. Satgiris berarti baru 1 tahun ya, baru Satu banget tahun. ya. Selama kontes menang lomba apa aja sih? Kita sih rata-rata turun kontes dan drag race sebenarnya ya. Oh, lebih ke balap ya, pasti ya. Dua-duanya. Dua-duanya. Kontes balap ya. Iya, betul. Oke, tapi sebelum dijawab, kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Oke, otomotif lover, jangan kemana-mana, tetap sambil makan cemilan, sambil nonton Bincang Otomotif, tetap di Jawa Post TV. Bincang Otomotif, Fueling your automotive passion. Oke, kita lanjut lagi di Bincang Otomotif Fueling your automotive passion. Oke, kita lanjut lagi yang pertanyaan tadi ya. Prestasi. Lanjut, Satgiris. Monggo, silakan. Ya prestasi kadang kalau misalnya di dunia kontes-kontes gitu, kalau mobilku, mobil ini kadang dapatnya itu top 5 diesel. Oh, ada kategori khusus Ada diesel ya? Khusus diesel, Oke, top oke, 5 top diesel, 5. base engine B, Base engine B. ya, Karena kerapian tadi itu Oh, kabel-kabelnya secara look ya? disembunyikan. Oh, oke. base painting mobilku, Base painting. jadi dicat semua, jadi ganti warna mobilnya. Ah. Mobilnya diganti warna, kalau mobilnya ini banyak. Biasanya Pakai apa Matthew mobilnya? sama juga Innova Sama, juga. Innova. Innova juga? Kita Innova semua. Scenic juga? Nah, Bukan, Innova lama. KD Oh, 2014. diesel. KD. Ya. 2014. Nah, kalau dirimu modif apa aja di mobil? Aku lebih ke overall kalau aku ya. Jadi aku interior aku modif juga. Oke. Luar juga aku modif, mesin juga modif, kayaknya juga modif. Jadi kalau dia ini kan spesialisnya dia kan di engine B. Oke. Dan memang dicatnya dia. Kalau aku memang ngejarnya sih overall kalau aku. Oh, secara look juga. Betul. Oke. Jadi itu ya Go ya. Apa namanya mereka ini selain khusus buat rata-rata emang diesel ya? Ya, kalau diesel. Performa dapat. Secara Looks dapat. looks visual juga oke. Ini masa depan oke sih. Dan safety lah terutama ya. Betul, Karena di betul, modifikasi itu safety juga Benar. diperhitungkan di situ. Betul. Nah ini tips dan trik nih bro, buat teman-teman yang mau mulai, gue punya mobil standar, mesti mulai dari mana? Bisa di-spill nggak nih tipsnya? Nah, ini dari sudut pandang Lunglung sama sudut pandang Metode beda-beda ya? Beda-beda, Ya, coba beda-beda. yuk. Coba Lunglung dulu, Lunglung. Tips and triknya ya kalau aku ya, kalau motif sesuai budget aja, jangan terlalu tinggi-tinggi. Oke. Biasanya tuh orang kalau datang ke dirimu itu kan pasti dari awal ngobrol ya. Mobilku ini nih kayak gini nih masih polosan biasanya. Nah dirimu biasanya ngarahinnya kemana? Aku tanya dulu masih, Oke. budgetnya berapa dulu?
Misalnya aku ada budget 25 misalnya. Ya, kalau misalnya 25 paling yang tak suruh pertama kali itu kita ganti knalpot dulu. Oh, udah pasti ya? Pasti. Tapi remap gak gitu dananya? Ya, pasti dapat remap. Pasti dapat remap. Ganti knalpot dulu, habis itu ganti injektor nozzle itu Oh iya benar. sama remap. Push. Cukup itu. Itu udah suara udah voice ya? Ya, Oh, tapi iya. dengan turbonya kan masih standar. Jadi itu ikutin standar. suaranya ada suara-suara standarnya. Oke. Kalau lebih dari sana misalnya budget 50 pasti udah ganti turbo. Turbo Innova Fortuner kan di bawah, tidak di atas. Oh bisa ya? Bisa. Maksudnya dia posisinya itu? Iya kan posisi yang pertama di bawah. Tahu. Tapi nanti turbonya itu pindah di atas. Gokil. Nah kalau dirimu, Tips Hendrik, gimana tuh? Kalau aku sih spesialisnya itu kan suka ngeracun orang. Jadi orang ini datang standar kan. Jago speak ya? Aku. Speak ya? Orang ini datang standar. Aku bilang, yaudah kamu budget berapa dulu kan. Kalau sekiranya menurutku aku sudah nyari-nyari celah ini pakai barang bekas, ini pakai barang yang sekiranya nanti baru tapi kayaknya masih nggak masuk. Aku ya udah bilang, mending kita buat kayak contoh, kita buang uap oli dulu. Yang untuk kesehatan mesin dulu ini, pondasinya kuat-kuatin dulu supaya nanti kedepannya kalau kita mau upgrade lagi, kita nggak perlu keluar biaya lagi. Oh iya masuk akal. Yang tambahannya itu. Biasanya paling aku ganti knalpot dulu, bener. Terus aku biasanya penambahan ATF cooler, kemudian transmisi. Terus nanti kalau ada budget lebih lagi ganti filter, terus kita ganti remap juga sekalian. Pasti. Tapi kalau dia, kok ini kayaknya nggak mau terlalu berisik, ya udah tetap kita hilangin kataliknya aja, supaya lebih sehat. Nanti ada penambahan, contoh di piping intercooler, dari second gitu nggak masalah. Supaya yang penting pondasinya ini kuat. Kedepannya kalau dia mau upgrade lagi pun bisa dijual barangnya, kalau enggak bisa dipakai lagi masihan. Jadi semua ada solusinya ya bro. Betul. Mereka budget segini mungkin kalau mereka berkenan pakai second dikasih second. Jadi mereka ada budget lebih mau itu ya loss limited. Karena kalau kita second pun kita selalu ngecek dulu sih. Kalau barangnya ini oke dan ini memang terkenal kuat, tak arahin nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak oke ya nggak ngasih. Iya. Kita pakai sendiri bahan percobaan. Dan semua itu dari kalian dapat garansi. Garansi selalu. Mau beli barang bekas di kita pun tetap garansi. Oh iya. Walaupun kita nggak tahu barang bekasnya dari mana. Iya. Tetap garansi kita. Tuh. Otomotif lover ini mereka ini nggak sekedar punyaan, tapi ternyata memang kualitas dan trustingnya tuh loh. Betul. Trusting. Jangan gitu mas. Kita waktu itu sempat dia ini masih ada acara jam 12 malam. Aku jam 12 malam baru balik dari bengkel. Customer kita itu customer loyal kita dari Madura. Bela-belain dari Sumeneb ke kita, ke bengkel kita. Malam itu. Malam. Dia itu jam 1:30 mobilnya masalah di daerah Grand City. Jalan Malika Mustajab. Dia bilang aku nggak bisa barengi, tolong samperin dulu. Tak samperin, aku mbak mekanik. Dia bilang, kok aku harus balik ke Sumeneb lagi, Madura lagi. Jadi mau nggak mau, ya udah aku harus selesaiin hari itu juga. Gokil. Keren. Kita tepuk tangan buat yang kedua ini, keren. Oke, terakhir. Tadi diingatkan lagi ke Otomotif Lover, Instagramnya Sas apa? Sas Garage. Gabung ya? Gabung semua. Terus kalau mau lihat konten-konten mereka semua lengkap situ ya? Lengkap. Alamat, nomor WA, bla semuanya ya. Lengkap. Oke, itulah Otomotif Lover. Kita sudah ngobrol bareng sama Sas Garage, spesialisasi modifikasi dan performa mobil mesin diesel. Kita besok minggu depan ada apa lagi? Kita tunggu lagi dari Coach Steven dia yang nyari. Oke, saya pamit, sudah pamit. Coach Steven pamit, Mr. Lunglung dan Mr. Mitio juga pamit. Terima kasih, Fuely Your Automotive Fashion. Dadah, thank you.